Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa man fihinna la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus cabang Sukun, cabang Muhammadiyah Sukun, dan seluruh pengurus ranting Ibu-ibu Aisyah, jamaah Masjid Asyura, yang insya Allah kita semuanya dalam naungan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, yang bicara dan yang diajak bicara di majelis talim ini adalah kader-kader Muhammadiyah, ya, aktivis Muhammadiyah, dan tentu hal yang paling tepat saat pagi ini adalah kita sama-sama memotivasi diri kita, gitu ya. Oke, tema kajian, tema motivasi tentang silaturahim. Tadi sudah disampaikan oleh Mas As, kita sekarang ini dalam bingkai silaturahim. Dan ya Allah, akhir-akhir ini atau insya Allah lah perjalanan sampai 2024 gitu ya, itu nanti kondisi sosial politik negeri kita ini ada di posisi agak nuansa tinggi gitu ya, dan di situ dibutuhkan sebuah komitmen untuk membangun silaturahim. Oleh karena itu, saudaraku, teman-teman di CMM, tolong sering diangkat konsep tentang silaturahim, gitu ya. Karena itu yang akan menjadi solusi utama ketika sebuah komunitas, kelompok masyarakat bangsa ini ada dalam sebuah ranah kompetisi tentang keinginan tujuan yang akan dicapai di kendaraan masing-masing, apakah kendaraan ekonomi, politik, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi chaos atau konflik, ya. Dan orang Muhammadiyah itu selalu harus menjadi pencerah itu dalam komunitas masyarakat yang seperti itu. Kita akan saksikan, gitu ya. Dan mulai sekarang itu sudah mulai. Baik. Kalau sudah masalah silaturahim, itu pentingnya silaturahim, saudaraku, kita harus banyak membaca, atau kalau perlu menghafalkan, ya, menghafalkan untuk kita setiap hari kita baca, apalagi terutama di saat kita menunaikan ibadah sholat, gitu ya. Surat ke-13 dimulai aja dari ayat ke-20 sampai 25, gitu ya. Menarik ayat ini karena di ayat 20 sampai 22 itu mengisahkan tentang 7 syarat kamu akan masuk surga secara berjamaah. Di ayat 23 itu disebut memasuki surga secara berjamaah, gitu ya. Lalu di ayat 25 itu ancaman Allah ketika orang itu betul-betul melanggar 3 prinsip, dan itu Allah marah banget. Oke, kita fokus di sana, ya. Saudaraku yang saya hormati, saya awali dari ayat ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusholah. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ard. Bunyi ayat ini persis redaksinya dengan Al-Baqarah 27, gitu. Sama. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusholah wa yufsiduna fil ard. Tapi ujung ayatnya beda. Di Al-Baqarah 27 agak lembut Allah
memberikan satu warning, ulaika humul khasirun gitu. Tapi kalau di Ar-Ra'd ayat 25, warning Allah itu begitu keras, dan kita mesti harus berpikir 1000 kali ya untuk selalu merenungkan konsep itu. Ulaika lahumul la'natu walahum su'udar. Oke. Karena ini berkaitan dengan silaturahim gitu ya. Dan berkaitan dengan cara kita mengisi dunia. Saudaraku semua, ibu bapak. Baik. Di ayat 25 itu Allah katakan, ujung ayat, ulaika lahumul la'natu, mereka itu pasti aku laknat hidupnya. Dalam konteks di dunia, mereka pasti akan aku laknat gitu. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'udar, dan ketika nanti di akhirat dia aku nanti, kata Allah, aku nanti dia untuk aku tempatkan di sebuah tempat yang paling jelek, hina, itu neraka jahanam. Mereka itu siapa? Nah, ini penting ya. Di tengah kompetisi, persaingan, pergumulan kehidupan, mereka itu adalah satu, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, orang yang tidak memegang teguh janji yang dia telah ucapkan di hadapan Allah. Memegang teguh janji. Nah, yang kedua adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, orang yang suka memutus tali ikatan cinta kasih, silaturahim, yang itu diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah. Wa yufsiduna fil ard, nomor 3 bahasa teksnya, wa yufsiduna fil ard, bahasa harfiahnya adalah orang yang membuat kerusakan di bumi. Tapi bahasa kontekstualnya yufsiduna fil ard itu adalah orang yang suka melakukan rekayasa kejahatan. Oke, ini penting kita renungkan bersama. Saudaraku yang saya hormati, kita betul-betul harus memperhatikan 3 konsep ini yang membuat Allah marah. Dan ketika kita analisis, kita pahami, kita cermati, realitas hidup ini banyak 3 itu dilanggar, banyak 3 itu dianggap enteng gitu, padahal Allah marah sekali gitu. Bahkan ketika itu kita coba korelasikan ya, kita coba korelasikan yang agak lebih multidimensi dari segala aspek, itu hampir sama dengan makna yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis sahih Bukhari Muslim gitu. Ala unabbikum bi akbaril kabair salasan, maukah aku tunjukkan padamu ada 3 dosa besar dan terbesar gitu. 1, al-isyraku billah, mensekutukan Allah. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih, itu pasti orangnya tidak kokoh tauhidnya. Tak beritahu. Jadi orang yang suka melanggar janji di hadapan Allah, kalau dia itu tidak kafir, orang berstatus Islam, tapi tidak kokoh memegang prinsip tauhid, gitu. Nah, yang kedua, 3 dosa besar dan terbesar. Wa aququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kata kunci gitu ya, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, suka memutus tali silaturahim yang itu diperintahkan oleh Allah. Ketika kita merujuk pada urutan silaturahim, An-Nisa ayat 36, nomor wahid adalah ayah dan ibu kita. Jadi kalau wa aququl walidain, durhaka kepada orang tua,
itu bisa saja punya makna bahwa kita selesaikan persoalan hidup ini. Nomor satu adalah menjalin ikatan cinta kasih kepada kedua orang tua kita. Nanti kita singgung. Oke. Wa qaulu zur, ucapan palsu. Ucapan palsu. Ucapan dusta, sumpah palsu. Yufsiduna fil ard, merusak tatanan hidup, atau suka terlibat atau suka melakukan rekayasa kejahatan. Intinya adalah dusta, saudaraku. Jadi orang yang selalu berdusta, dia begitu biasa, bahkan enteng-enteng saja untuk melakukan rekayasa kejahatan dalam hidup. Gitu. Dan itu ketika kita coba untuk korelasikan dengan sebuah hadis sahih Bukhari Muslim yang Rasul katakan, wa innal kadiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya dusta itu empunya semua kejahatan. Semua kejahatan itu biang keroknya adalah dusta. Jadi yufsiduna fil ard yang bermakna terlibat dalam rekayasa kejahatan, sebab mental manusia itu dusta, saudaraku. Jadi hati-hati ya. Makanya ketika kita baca surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 25 ini, ya Allah gitu. Allah mendeskripsikan kamu akan memasuki surga secara berjamaah itu dengan banyak ayat gitu. Dan nomor satu tetap berkaitan dengan memegang teguh janji. Ayat 20 gitu, surat 13 direnungkan gitu ya. Alladzina yufuna bi ahdillah wala yanqudunal mitsaq. Gitu. Memegang teguh janjinya di hadapan Allah dan betul-betul dia tidak mau melanggar janji. Gitu. Sama kan di ayat 25 gitu. Walladzina yanquduna adallah min ba'di mitsaqi. Orang yang suka melanggar janji yang telah dia ucapkan di hadapan Allah. Jadi ciri kita memasuki surga secara berjamaah. Kalau di dalam ayat ke-23 disebut jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Mereka akan memasuki surga gitu bersama orang-orang saleh pendahulu, bapak ibu kita, nenek moyang kita, orang-orang saleh pendahulu kita, dan pasangan hidup kita, suami istri kita, wazwajim wa dzurriyyatihim, dan anak-anak dan cucu-cucu kita. Mereka itu siapa? Satu, di ayat 20, alladzina yufuna bi ahdillah wala yanqudunal mitsaq. Pegang teguh gitu ya, memegang teguh janji. Dan betul-betul dia tidak mau melanggar janji. Oke, saudaraku ya. Wahai laki-laki, di pundak kita ada tanggung jawab mencari rezeki. Oke. Ketika wahai laki-laki, ketika kita mengkais rezeki tidak memperhatikan prinsip halal dan thayyib, sampeyan itu sudah masuk kategori walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Tuh, hati-hati. Nah, melanggar janji. Baik, wahai laki-laki. Nih, ini contoh kecil aja. Kalau tadi contoh besar. Contoh kecil. Wahai laki-laki, ketika masjid dikumandangkan azan, lalu sampean sebagai laki-laki tanpa ada alasan yang dibolehkan secara syar'i, lalu sampean jegudeg di rumah, tidak datang ke masjid sholat jamaah gitu. Itu termasuk loh alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Ngeri saudara gitu.
Nih laki-laki gitu. Jadi jangan sampai masjid itu sepi gitu. Minimal ya 5 waktu kita harus hadir. Ketika azan mengumandangkan, itu Allah yang manggil. Lalu kita jegudek aja di rumah. Itu yang kuduna ahdallah mim ba'di misaki, astagfirullahaladzim. Tapi orang Muhammadiyah itu selalu siap gitu ya, dipanggil oleh Allah gitu tanpa udzur yang dibolehkan secara syar'i untuk datang ke masjid. Oke, banyak contoh karena waktu ya. Nah, sekarang kita masuki itu yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala. Tidak memutus tali ikatan cinta kasih, silaturahim dengan sesama yang itu diperintahkan. Ingat, itu pasti masuk neraka. Itu pasti hidup di dunianya dilaknat Allah. Nah, sekarang kita balik di ayat ke-21. Ayat ini menarik itu. Rangkaian ayat ini menarik. Ciri yang kedua dan ketiga. Di ayat 20 cukup disebut satu ciri. Gitu ya. Memegang teguh janji di hadapan Allah dan dia betul-betul tidak mau melanggar janji itu. Nah, di ayat 21 disebut 2 ciri. Ciri yang kedua adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Sama saudara dengan prinsip di ayat ke-25 nomor 2. Dan orang-orang yang selalu sanggup menyambung tali silaturahim, ikatan cinta kasih yang itu diperintahkan oleh Allah. Nah, ciri yang ketiga wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan dia betul-betul dalam proses silaturahim itu, artinya dalam proses hidup gitu. Dia hanya takut kepada Allah. Dia hanya takut kepada Allah. Dan dia betul-betul berpikir bahwa kelak ketika di yaumil mizan, dia berpikir takut ketika timbangannya itu lebih berat jahatnya, jeleknya daripada baiknya. Dia betul-betul takut. Apa saudaraku? Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Nah, ini penting saudara. Ya. Jadi membangun silaturahim itu ciri nomor 2 setelah ciri hablum minallah, ya, untuk menghuni surga kita. Jadi jangan pernah menganggap remeh saudara. Keberadaan kita seperti ini, kita adalah silaturahim gitu. Dan silaturahim seperti ini mulia banget karena yang kita isi konten pembicaraan kita itu adalah kontennya ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dan itu Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kamu, jamaahku, umatku gitu ya. Kata Rasulullah gitu, orang yang selalu ada di sebuah majlis taklim yang itu membedah gitu ayat-ayat suci Al-Quran untuk disampaikan minimal kepada hatinya sendiri dan pikirannya sendiri, baru kepada orang lain. Oke. Jadi ciri kedua itu saudaraku. Dan ketika kita menjalin, nah ini ketika kita menjalin silaturahim itu, perhatikan saudara, perhatikan saudara. Ketika kita menjalin silaturahim itu kan mengkorelasikan, memadukan, ya, menghubungkan karakter dengan karakter. Loh, menghubungkan karakter dengan karakter itu godaannya besar sekali. Apa itu? Apa itu? Ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dihormati. Nah, hilangkan itu semua. Letakkan wayah syauna rabbahum. Gitu. Takutlah hanya kepada Allah.
Oleh karena itu apa? Ketika kita menjalin silaturahim ini, syarat yang paling fundamental dan ikhlas, yang paling fundamental adalah mukhlisina lahuddin, ikhlas. Jangan karena siapa-siapa. Kita hadir di sini, jangan karena instruksi gitu, masas itu sebagai pimpinan cabang. Gitu. Jangan, apalagi karena absen. Waduh. Itu tidak wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Oke ya. Tapi insya Allah orang Muhammadiyah itu ikhlas semua, insya Allah gitu. Saya yakin itu. Gitu ya. Baik, sekarang langsung aja. Ini penting. Bagaimana urutannya? Urutannya kita menjalin silaturahim, dulur, gitu ya. Ada urutannya, gitu. Dan kita harus pegang teguh itu, gitu. Urutan itu, dan itu Allah yang mengurutkan, gitu. Kalau kita memahami surat An-Nisa ayat 36 dari kerangka berpikir fungsional struktural. Kerangka berpikir fungsional struktural itu, kita memahami itu tidak boleh loncat. Kalau Allah menyebut nomor satu, yaitu kita nomor satu kan. Nah, kalau disebut nomor dua, aduh waktu ini cek adone gitu ya. Ini baru 10% nih. Ada urutannya, dulur ya. Baca surat An-Nisa ayat 36. Di situ ada 10 kita menjalin silaturahim. 1 hanya kepada Allah, 9 kepada sesama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Lalu wabil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jab wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Oke. Kita jangan mendahulukan baik dengan sahabat dekat. Itu urutannya nomor 8 gitu. Lah kok kualik neng koncone apik banget, nomor 1-nya ditiadakan. Aduh, modar saudaraku. Keliru. Allah menyebut wabil walidaini ihsana gitu. Apa rahasianya? Saya itu merinding loh, merinding baca gini. Apa rahasianya? Allah meletakkan nomor 1 karena jujur demi Allah. Ya, kalau orang kita ini begitu pas klop, begitu sangat cintanya kepada ayah dan ibu kandung kita, insya Allah nomor 2 dan seterusnya nomor 10 itu mesti beres, mesti beres. Yakin itu. Karena Allah katakan ridhaku itu tergadaikan oleh ridha kedua orang tua. Itu kata kunci ridha Allah, ridha walidain. Itu kunci saudara. Sama ini nanti saya singgung. Mas Sas tadi kan ngomong wanita itu nomor 1. Nanti saya singgung ya. Ini ibu-ibu nanti dan bapak-bapak terutama ya. Nanti aja. Pertanyaan, apa yang menyebabkan orang itu suka melanggar janji di hadapan Allah? Apa yang menyebabkan orang itu suka memutus tali silaturahim? Dan apa yang menyebabkan manusia itu terlibat dalam rekayasa kejahatan? Ada jawabannya. Ada 6 jawabannya. Dan ada nomor 1. Dan ketika nomor 1 itu beres, semua jawaban itu selesai. Apa itu? Ada jawaban di Al-Quran. Oke, tak terus no silaturahim saya. Jadi saudara, ya, makanya Rasul katakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Hadis sahih Muslim. Tidak akan kamu diizinkan masuk surga ketika kamu memutus tali silaturahim. Loh, sahih hadis ini. Jadi jangan dianggap remeh. Gitu. Jadi kalau Allah meletakkan posisi bi akbaril kabair, dosa besar dan terbesar setelah syirik adalah durhaka kepada orang tua, klop saudara, klop dengan hadis Rasul, klop dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 35. Itu rahasianya, bahwa ketika kita itu menjalin silaturahim,
konsep yang paling penting dalam hidup silaturahim itu selesaikan dulu hubungan kita dengan ayah ibu kandung kita, ayah ibu mertua kita, saudaraku ya, gitu. Baru setelah itu wal akrobin, kerabat, gitu. Kerabat dekat atau kerabat jauh, gitu. Nah, saya menarik gitu. Suatu saat ditanya oleh jamaah tentang itu waktu di Mojokerto gitu ya, kajian gitu. Ustadz, sekarang ini kenapa ya muncul sebuah fenomena, sebuah kejadian yang banyak gitu ya, tentang putusnya kerabat itu gara-gara warisan, gitu. Waduh, ngeri itu. Nah, itu sedang itu nanti ada kaitannya dengan apa yang menyebabkan orang itu jahat. Nah, gitu. Gitu. Oke. Dah, saudaraku ya. Jadi jangan sampai, ya wis langsung aja ya. Langsung aja jawaban pertanyaan kedua tadi. Apa yang menyebabkan orang itu jahat? Apa yang menyebabkan orang itu melanggar sumpah janji jadab Allah, suka memutus tali persaudaraan, dan kemudian suka terlibat dalam rekayasa kejahatan? Jawabannya pasti kita tahu, ya, yaitu terlalu mencintai dunia, mataul hayatid dunya. Dan mataul hayatid dunya itu ada 6 yang harus kita pahami urut lagi. Nah, kalau nomor 1 beres, lainnya pasti beres. Itu dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini favorit untuk saya baca. Sama dengan surat Ar-Ra'd, itu sangat favorit saya baca ketika sholat. Jadi setiap hari pasti entah di sholat apa sunnah atau wajib tak baca ayat ini, karena itu mengingatkan saya sepertinya Arifin, hati-hati kau menjalani hidup ini, gitu. Nah, gitu. Jadi enak gitu. Jadi dihafalno ya, saudaraku ya. Jangan sampai lali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yujina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Dzalika mataul hayatid dunya. Gitu. Kadang sering saya ulang sampai 3 kali itu. Dzalika mataul hayatid dunya. Wallahu husnul ma'ab. Dzalika mataul hayatid dunya. Itu harus begitu. Jadi itu kalau kita bilang dzalika mataul hayatid dunya, itu kalau bisa sampai tembus di lubuk hati kita paling dalam dan di bawah dasar logika kita. Jadi keenam itu adalah mata itu kesenangan yang menyilaukan, mata kesenangan yang nisbi, mata kesenangan yang imitatif, nisbi, imitatif, mencelakakan, menyilaukan, membuat gendeng, gitu. Nah, ya nomor 1 apa? Wanita. Wanita. Nah, tadi Mas bilang wanita itu nomor 1. Tadi kalau beliau ngomongnya nomor 1 baik-baik. Nah, kalau ayat Al-Quran ini nomor 1 dalam merekayasa kejahatan, lebih iblis daripada iblis wanita itu. Waduh, baik. Loh, sampai buka Al-Quran, wanita itu lebih iblis daripada iblis. Saya ojo tersinggung, ojo marah, gitu. Artinya begini, saudaraku, ya, tipu daya wanita itu lebih dahsyat dan lebih berbahaya daripada setan. Jadi setan itu kecil, tapi tipu daya wanita besar. Loh, itu Allah yang ngomong. Sampai bukan nanti ya di dalam surat An-Nisa 76. Inna kaidas syaiton kana dha'ifa. Tapi surat Yusuf
ayat 28. Inna kaida kunna azim. Kan. Sesungguhnya tipu daya setan itu kecil bagi orang yang beriman. Tapi sesungguhnya tipu daya wanita-wanita itu besar, dahsyat, bahaya. Gitu. Jadi nomor satu. Makanya Allah meletakkan mataul hayat di dunia nomor satu wanita dulu, baru anak, baru harta, tumpukan harta emas perak itu ya. Berikutnya baru kendaraan yang bagus. Berikutnya baru hobi. Di situ disimbolkan suka merawat binatang yang indah, itu kan hobi. Terakhir itu baru tanah. Jadi kalau tadi saya sebut singgarai wong mutus keluarga, hubungan kerabat itu soal tanah, rebutan tanah, itu sih nomor terakhir. Nomor satu adalah wanita. Ayo bapak-bapak, sampean kalap rebutan dunia banyak dipengaruhi oleh istri sampean. Lu nomor satu. Gitu. Nah, korupsi, rekayasa kejahatan yang sekarang viral di kurang karuan orang mari-mari itu ya. Nah, betul. Perempuan gitu. Loh, Rasulullah ngomong dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim gitu. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Kan. Sepeninggalku nanti ada fitnah, ujian yang paling dahsyat, yang paling berat bagi laki-laki adalah wanita. Oke. Ini rahasianya Ali Imran ayat 14. Kenapa Allah meletakkan nomor satu wanita, baru nomor dua anak gitu. Nah, jadi dulur ya, ini penting supaya kita ini betul-betul tetap memegang teguh gitu, memegang teguh janji kita di hadapan Allah, supaya kita ini betul-betul gitu mampu mengendalikan diri kita untuk menjalin ikatan cinta kasih dengan sesama gitu, dan supaya kita ini betul-betul emoh terlibat dalam rekayasa kejahatan, kita memahami bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kita terlena gitu itu tadi, dan kita harus betul-betul dzalika mataul hayatid dunya. Nah, di ayat ke-15 kan bagus ya gitu. Di ayat ke-15 di Ali Imran itu Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Gitu. Sepertinya ayat ke-14 itu Allah katakan itulah jenis yang membuat kamu silau dalam menghadapi hidup. Nggak apa-apa gitu kata Allah. Tapi ingat gitu ya, katakan dalam hatimu, Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum gitu. Katakan dalam hatimu dan pikiranmu, ada yang lebih baik dari itu semuanya. Gitu. Apa itu? Segala perilaku yang berobsesi kita untuk bisa memasuki surga. Gitu. Itu yang harus gitu. Yakin istilah banyak orang ada, dan moga-moga kita nanti punya pemimpin yang seperti ini ya. Banyak digoda mau macam-macam ujian, tapi dia tetap kokoh. Dia tetap kokoh hatinya. Ada yang lebih baik dari itu semuanya. Nah, moga-moga kita mendapatkan pemimpin seperti itu ya. Gitu. Aku tidak menyebutkan gitu. Tapi panjenengan sudah tahu. Kita berdoa gitu, selalu gitu. Ada yang bertanya, ibu-ibu, tadi panjenengan tak sindir gitu ya, tapi tenang aja. Wa khairu mata'iha al-mar'atus sholih. Kan gitu ya. Nah, gitu. Ad-dunya mata wa khairu mata'i al-mar'atus sholih.
gitu. Dunia ini adalah mataul hayatid dunya, tapi sebaik-baik mataul hayatid dunya ada almar'atus shalih, wanita yang berhati mulia, wanita yang sholihah gitu. Nah, itu jawabannya gitu. Oke, ya, silakan Dik. Jika begini, Ustaz. Jika tuntutan kita sebagai seorang anak harus menjadi anak yang soleh pada seorang orang tua, yang mana tapi jika kita terlalu menurutinya, justru kita malah menjadi seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Nah, ketika dua hal ini yang berseberangan bertabrakan, Ustaz, karena sebuah kesalahpahaman antara orang tua dan ibu dengan istri, mana yang kita dulukan? Bagus ini. Ini cerita nyata, bukan di sinetron ya, cerita nyata. Saya sebagai suami, kalau saya begitu sayang sama ibu, ya, lalu istri saya itu cemburu, seperti aku diabaikan, berarti tugas sampean, tugas saya gagal. Gitu. Kalau saya, maaf, kalau saya, adik, jangankan urusan kamu. Ketika saya dipanggil, ini kejadian. Suatu saat saya menatar guru-guru se-Indonesia, SMA se-Indonesia di PPPG, di P4TK itu ya. Tiba-tiba ibu telepon, Cung, nih wong Lamongan tuh ngomong kacung, Cung, gitu, Mbak Mulyo gitu. Loh, kenapa ibu? Aku gak enak. Saat itu saya ngomong kepada pimpinan, saya akan pulang menemui ibu. Ibu sakit. Loh, Ustadz, ini sedang dalam proses penataran, tolong diganti. Apa nggak bisa ditunda? Tidak. Pulang saya ke Lamongan. Tiba di Lamongan, ya sehat-sehat saja, karena ternyata hanya kangen, gitu. Hanya kangen, goroi, gak apa-apa, goroi ibu itu gak apa-apa, gitu. Ya, terus saya bilang, oh ibu, alhamdulillah sepenting sehat. Aku tadi sedang natar, Bu. Hah? Kon natar mau tinggal? Wes, nek ngono meneh aku gak telepon awakmu. Loh, ojo Bu, sakno aku. Lah, baik. Jadi kepada wanita kita, nomor satu itu ibu. Bilang sama istri, kamu tidak boleh ketika ibu bilang kesini terus kamu melarang, besok aja, tidak boleh. Haram, ya bilang begitu, gitu ya. Harus berani, jangan bilang, loh ini kan saya nanti dituduh oleh istri pilih kasih, ya ndase istrimu ku yang harus dibenerno gitu. Itu caranya Mas, ya. Loh betul. Coba Allah itu loh ya. Di surat Luqman ayat 15 ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bis ma laisa laka bihi ilm fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Ketika ibumu mengajak kamu berbuat syirik, loh, berbuat syirik itu, jangan ikuti dia, tapi urusan dunia kamu harus sanggup melakukan tindakan kepadanya ma'ruf, secara ma'ruf. Itu Allah memberitahu orang tuamu yang mengajak berbuat dosa yang paling dibenci Allah, yang paling dibenci Allah. Itu loh kamu tidak punya hak untuk marah pada dia. Itu Allah minta itu. Tidak punya hak kamu marah kepada ayah ibumu gitu. Walau ibumu mengajak kamu berbuat dosa, dosa yang terbesar, gitu. Itu Allah yang ngomong gitu. Ya apa ini ya? Apa mana bojomu yang kurang ngajar itu? Ya harus itu. Saya bilang, Mah, jangan sekali-kali sampai melanggar, ya, melarang saya untuk menemui ibuku setiap waktu. Masuk neraka sampai. Loh, termasuk durhaka itu dosa besar dan terbesar, bi akbaril kabair, gitu. Nomor 2, wa aku kul walidain, itu. Nah, akhirnya jadi kalau itu harus ditandaskan Mas, laki-laki, wahai laki-laki, tandasi tegas gitu. Kalau udah begitu, dia pasti patuh. Lalu gimana kalau hatinya ada perasaan aku dikeduakan? Nah, ya diservis saja mentalnya.
Dek, ketika aku mendahulukan ibuku, itu juga demi kamu, supaya tidak kena wa aku kul walidain. Loh, tidak yang redel gitu. Lah kalau saya dipanggil ibu tidak datang gara-gara kamu tuh sumbernya wa aku kul walidain. Merepun rokok nomor 1 semen. Lah gitu caranya. Ya, jelas ya. Oh, ya Bapak, benar. Yang saya maksudkan, jadi ada kesalahpahaman terkait ibu ke seorang istri. Oke. Yang sebenarnya ada upaya-upaya kebaikan kepada seorang ibu, tapi ibu justru malah suudzon. Sehingga jika kita menuruti terus kemauan ibu, justru kita akan tidak. Oke. Baik, kalau kondisi seperti itu, adik sebagai laki-laki, kita sebagai laki-laki tetap harus komunikasi dengan ibu bil hikmah ya, dengan lembut, penuh bijak. Pokoknya ojo ibu ini gitu, ibu ini ojo wala takullahuma uffin, ndak boleh, harus lembut banget gitu. Suatu saat saya pulang gitu, ibuku sudah usia 105, sendirian hidup gitu. Ya apa, gak gelem, tak pewakso gak gelem gitu, untuk satu dengan saya. Nah, ketika saya ke Lamongan, saya itu bawa bontot, oleh istri saya dikasih bontotan di Tupperware gitu. Maksud saya supaya ibu nanti tidak susah-susah masakan. Nah, terus sampai di Lamongan tak makan. Apa? Ibu bilang, apa nak? Makanan Bu, tadi istri itu memberi bontotan gitu. Loh, tanpa kuduga, muarah besar, tidak saya habiskan, gitu. Langsung stop, langsung saya sujud di depannya. Maaf ibu, maaf, bukan maksud saya tidak menghargai ibu, gitu. Tapi saya tadi diminta oleh istri karena kasihan ibu nanti masak, gitu. Nah coba, bodoh-bodoh api kan ya. Tapi saya harus sujud di hadapan ibu, dan berikutnya ndak akan pernah mau aku membawa bontot itu, gitu. Betapa hebatnya wanita yang sudah usia 105 gitu ya, dalam jalan pelan-pelan masih menyambut anaknya yang datang untuk dimasakkan gitu. Jadi misio gak enak gitu, tidak makan. Dia tanya, enak anak, enak sekali Bu, enak gitu. Begitu caranya. Pokoknya gak ono alasan sampean itu harus mengalahkan ibu bapak itu. Gak ono, gak oleh gitu. Meskipun jelek gitu. Wis ya, itu caranya. Paham ya? Oke. Wis entek waktu ini. Mestinya banyak yang mesti harus kita dialogkan. Baik, yang penting pagi hari ini saudaraku ya, pentingnya kita menjalin ikatan silaturahim ya. Agenda hidup ke depan banyak sekali ujian tantangan gitu. Kita jangan mau kita diceraikan itu dengan hanya kepentingan mataul hayati dunia, jangan gitu. Gitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Satu aja pertanyaannya ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.